bisa diperlakukan seperti budak, bahkan seperti binatang. Di kantor-kantor gubernur itu ada tulisan anjing dan inlander dilarang masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah terbaru dari Ketum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Di Afrika itu ada sebuah penjajahan. Kemudian ada perlawanan terhadap penjajahan tersebut. Nah, perlawanan itu disebut radikal, ekstremis. Untung saja tidak nyebut unyil. Jadi itu sebuah gambaran dalam bentuk cerita. Nah, perlawanan yang dilakukan oleh warga pribumi ini itu dianggap sebuah gerakan radikal, ekstremis, dan semacamnya. Nah, di sini beliau mengatakan ada kasta-kasta yang dibangun. Kasta nomor 1 bangsa Eropa, kulit putih bangsa Eropa. Nah, kemudian pribumi itu kasta paling bawah. Makanya ada bahasa Asu dan Inlander tidak boleh masuk. Kisah penjajahan yang terjadi di masa Utsman bin Yahya. Oke, kita saksikannya. Ini keren. Lupa namanya apa itu. Pokoknya di Afrika Tengah kalau nggak salah itu ada gerakan pemberontakan terhadap penjajah Prancis waktu itu oleh pribumi Afrika. Dan pemerintah Prancis kemudian mengumumkan kelompok mereka ini, kelompok perlawanan ini sebagai kelompok teroris dan ekstremis. Persis seperti mereka menyebut jihadis Islam itu ekstremis dan teroris karena mereka melawan penjajahan Prancis. Nah, ini juga terjadi di sini. Berapa lama? Sebenarnya sejak gubernemen lah. Sejak zaman gubernemen Belanda, sejak Jan Pieter Zoon yang kemudian perluas kekuasaannya di berbagai wilayah di Nusantara ini. Ini berlaku struktur berlapis, di mana pribumi itu menjadi warga negara kelas 3. Ya, yang bisa diperlakukan seperti budak, bahkan seperti binatang. Di kantor-kantor gubernur itu ada tulisan anjing dan inlander dilarang masuk. Yang agak lumayan yang warga negara kelas 2 ini keturunan Asia Timur Asing, keturunan Arab dan keturunan Tionghoa. Nah, yang Arab ini keterusan sampai sekarang. Apa namanya, yang kelas 1 ini yang kulit putih Eropa. Nggak, guyon aja. Nah, apa itu jadi belum ada. Nah, teman-teman, jelas ya apa yang bikin kita tidak paham dengan penjelasan Gus Yahya ini. Arah cerita ini kemana? Arah cerita ini kepada inlander. Siapa inlander itu? Inlander itu adalah pribumi. Karena dulu waktu zaman penjajahan Belanda, kasta ini dibangun menjadi 3. Kasta bangsa Eropa, bangsa Arab Asia, dan juga pribumi. Kasta paling bawah itu pribumi yang disebut inlander. Ini ya cerita beliau. Jadi kalau saya saya akan memperjelas narasinya bahwa Gus Yahya Khalil Stakuf ini bercerita bahwa ada penjajahan dari zaman lalu. Sampai sekarang model penjajahan itu masih tetap ada di sini di Indonesia. Ada. Kenapa? Karena mereka seakan-akan mau menjadikan warga pribumi ini kasta-kasta, kelas-kelas rendah. Mereka para penjajah itu merasa dirinya mempunyai kasta lebih tinggi, lebih terhormat, lebih termuliakan, lebih mulia dari warga pribumi yang disebut inlander. Itu masih ada sampai sekarang. Kalau kita jelaskan, klan Ba'alwi ini yang ada di Indonesia ini
sebelum adanya polemik nasab ini kan mereka merasa kasta yang lebih tinggi daripada warga Indonesia, warga pribumi, sehingga mereka tidak memperbolehkan rijal-rijalnya itu menikah dengan harim-harim pribumi. Kemudian juga harim dari klan Ba'alwi itu tidak boleh dinikahi oleh warga pribumi. Ya karena memang terbangunnya sebuah kasta yang berbeda. Ini sebuah penjajahan yang dimaksud dalam cerita Gus Yahya Khalil Stakuf. Oke, paham?